Okay, what up everyone? Back with me, Rian Tandika on Nail Talk, and now I will read another scary story. This is from my friend. It's actually friends of my wife, the best friend of my wife. I don't wanna mention the name. I keep it secret. Okay, I keep it hide. Okay, I will talk as her because she is a woman. Alright. Okay, here we go. Annyeong. Maaf nih, pertama kali bikin thread. Jadi kalau acak-acakan maklum ya. Oke. Punya sedikit cerita. Tapi nggak sedikit deh. Ya anggaplah sedikit. Sebenarnya nggak horor-horor banget menurutku, tapi nggak tahu ya. Jadi awalnya aku nggak menyadari bahwa aku tuh bisa merasakan keadaan mereka. Maksudnya the unseen things. Tapi nyadarnya tuh pas udah SMA atau kuliah. Nggak begitu inget sih. Awalnya sih suka ngerasa kalau ada yang aneh. Pertama mikirnya karena aku penakut. Tapi pas kuliah semester awal di satu universitasku ada namanya Wamil atau wajib militer. Nah, itu tuh beneran kita seminggu tinggal di tempat tentara beneran, tidur di baraknya, bukan cuma yang bisa rasain tempat itu tuh kayak apalah gitu, kayak cerita-cerita yang banyak beredar. Nah, di sini tuh aku mau cerita dulu. Sebelum kloter aku, karena ada 3 kloter ya, jadi kan ada kloter 1, kloter 2. Nah, aku tuh kebagian kloter 3. Nah, di kloter 1 tuh katanya banyak yang kerasukan. Dan itu tuh cuman yang biasa aja gitu, bisa ditangani. Nah, kalau di kloter 2 ada yang sakit dan dibawa ke UKS. Kalau di tentara UKS apa ya? UKT mungkin, unit kesehatan tentara. Di sana katanya dia dirawat sama dokter Belanda. Kebayang nggak tuh katanya dokter Belanda itu cantiknya kayak apa? Mereka ngobrol sampai si anak sakit ini dikasih obat dan langsung sembuh. Akhirnya si anak ini cerita sama komandannya tentang sang dokter. Dan apa yang komandannya bilang, di sini nggak ada dokter, apalagi dokter Belanda. Lanjut, akhirnya kloterku pun tiba. Wamil D1 itu aman-aman aja. Sampai akhirnya, entah di hari keberapa, ada yang mulai kerasukan. Nah, reaksi kita tuh biasa aja. Soalnya pasti bisa dikeluarin. Tapi salah, dia nggak bisa dikeluarin gitu aja. Karena apa? Karena katanya di dalam anak ini ada penunggunya. Dan penunggu di tempat tentara itu nggak terima. Jadi mereka fight each other gitu. Saling bertarung. Mungkin. Awalnya aku tuh kayak ya udahlah, itu kan dia gitu. Tapi bukan berarti aku nggak care sama teman sendiri. Tapi ya gimana lagi gitu. Sampai hari kedua terakhir, berarti ini semifinal. Sampai hari kedua terakhir, aku yang mengalami hal di luar dugaan. Selama ini aku selalu nantang. Masa ada sih? Nggak mungkin pasti hayalan aja gitu. Dan akhirnya dia menamakan dirinya padaku. Di situ kondisinya aku tuh lagi apel malam sebelum balik ke barak untuk istirahat. Kita apel di lapangan yang gede banget dan gelap, cuman beberapa lampu yang menerangi malamnya kita di sini. Awalnya aku nggak ngeh sama sekali kalau itu dia gitu.
Sampai dari atas kepala sampai ujung kaki dingin mulai beku. Ini badan ngerasa orang-orang tuh jauh banget. Suara mereka ngomong kayak gak bisa aku dengar. Aku mau teriak gak bisa, apalagi gerak. Gak bertahan lama, paling 3-5 menit. Itu sih lama ya. Itulah awal aku bisa melihat sejelas-jelasnya. Akhirnya pas hari pulang, aku langsung pulang ke rumah yang ada di sini. Karena aku tuh kuliah beda kota gitu. Padahal itu sudah malam, sekitar jam 8-an, tapi aku maksa mau pulang karena takut ada hal lagi yang terjadi gitu. Pas pulang aku cerita sama mama dan akhirnya dibawalah aku ke teman mama yang bisa. Tanpa ngomong apapun, bapaknya bilang, wah ini sih ngikut katanya. Ya pantas aja, panas dan berat. Kemudian aku balik lagi ke kosan, ke kota yang di sana karena aku harus kuliah. Aku sering main ke kosan temen dan ternyata ada kejadian di luar akal sehat lagi. Jadi ceritanya di kosan temen aku tuh ada 2 kamar dan 1 kamar mandi di luar buat barengan. Itu kosan perempuan. Nah, aku tuh lagi di kamar temen aku si A. Kita rame-rame di kamar satu lagi dan di kamar satu lagi si B lagi siap-siap mau pergi. Keadaan jam 7 malam. Akhirnya si B pamit, kita semua yang ada di kamar A. Akhirnya si B pamit ke kita yang ada di kamar A. Selang beberapa menit si B balik lagi dan aku spontan nanya, kok kamu balik lagi sih? Dengan nada setengah berteriak. Semua yang ada di kamar si A menatapku bengong. Emang kayaknya di sini cuman aku yang ngelihat. Emang di sini kayaknya emang ngeliatin ke aku doang. Yang aku lihat ternyata bukan si B, melainkan ya itu dia lagi yang nggak bisa semua orang lihat. Ya akhirnya aku pulang lagi ke rumah yang di sini, ke temannya mama lagi. Sampai akhirnya aku mulai biasa dengan mereka yang ada di sekeliling. Sebenarnya sih nggak biasa juga, masih takut, wajar lah. Mungkin karena kurang iman. Oke. Tapi itulah aku, dimanapun, kapanpun, gimana pun, gak bisa larang mereka untuk gak memperlihatkan dirinya ke aku. Aku bukan anak indigo ya, karena menurutku anak indigo itu harus bisa berinteraksi. Tapi aku mengelaknya karena gak tahan, lemah aku tuh katanya. Ya akhirnya setelah aku berusaha berobat kesana kesini, cuman bilang, Neng sensitif banget. It don't necessarily need I read. Ya aku tuh wanita sensitif katanya. Sebenarnya banyak sih kayak mereka lewat-lewat seliweran di rumah atau di mana-mana tanpa bisa aku kontrol. Sebenarnya aku nggak apa-apa sih mereka nampakin, cuman jangan ngagetin dan jangan serem aja gitu biar aku nggak kaget. Sebenarnya pengen bisa hilang nih lihat-lihat yang gitu, tapi udah coba beberapa kali bahkan rukyah pun gak mempan. Ada yang bisa bantu? Nanti deh saya komen ya. Oh iya, ada cerita bonus nih sedikit lagi katanya. Aku pernah ziarah ke makam nenek dan aku ngerasa mual, batuk-batuk sampai pusing dan sesek banget. Sumpah sampai pulang ke rumah aku tuh gak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar malas dan lemes, cuman bisa tiduran. Akhirnya setelah dilihat diikutin lagi, diusirlah dia karena sangat mengganggu. Hilang? Oh enggak, dia berusaha nyekik aku. Dan kenapa tahu dicekik? Karena aku ngerasain sampai sesak dan batuk-batuk. Udah minum, udah nyoba segala posisi biar nyaman, gak mempan. Dilihat lagi, lah dia lagi nyekik karena berusaha dijauhkan dariku. Dan yang membuat kaget adalah dia suka aku dari kecil. Dia udah jaga, tapi intensitasnya makin tinggi saat aku udah beranjak dewasa. Ya begitulah hidupku yang ku lewati, tapi tak apa itu pengalamanku. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Oh enggak, ini ceritaku karena gue yang bercerita. Enggak, yang tidak beraturan. Stay safe kalian semua, katanya pesan dari si pencerita.
Alright. Mungkin karena bawaan lahir tuh emang agak susah dihilangin katanya. Jadi kalau misalkan bisa untuk sementara waktu itu bisa berhenti, maksudnya bisa nggak merasakan dan bisa nggak ngelihat untuk sementara waktu, tapi itu tuh kayak baterai gitu, jadi harus di charge gitu. Ketika udah lewat waktunya kita harus melakukan sesuatu lagi untuk menutup mata ketiga kita. Ya, itu sih yang saya tahu kayak gitu. Karena beberapa orang di keluarga saya juga seperti itu, ada yang bawaan dari lahir bisa melihat hal-hal seperti itu. Tapi biasanya kalau ke perempuan, ini biasanya ya, kalau ke perempuan itu biasanya suka ini, iya gitu, suka. Jadi dianya suka gitu. Dan biasanya nyusahin kalau mau menikah gitu, kalau cari jodoh biasanya, karena dia si makhluk yang nggak kelihatan itu biasanya dia ngehalang-halangin gitu. Oke, terima kasih kepada Nona ini yang sudah mengirimkan ceritanya kepada saya. Meskipun agak saya paksa untuk email pagi-pagi agar dia mau bercerita, tapi semoga cerita ini menghibur dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita kehendaki dan tidak kita inginkan. Oh iya, ini setelan podcast saya kayak gini. Kenapa? Saya nggak pakai mikrofon gitu, saya cuma pakai clip on because I losing the sound card. Jadi jika kalian tahu video saya yang direkam sebelumnya yang saya sebut studio, yang di rumah sebelah itu kan itu kosong ya, jadi nggak saya tempatin untuk tidur, cuman saya datang ke sana untuk membuat sesuatu doang. Dan ternyata setelah niatnya saya mau membuat podcast ini, video ini tadi siang, dan ternyata ketika saya masuk beberapa barang saya sudah hilang gitu. Ya kalau dinominalkan lumayan juga lah. Ada gitar pemberian orang tua, sama sound card, terus speaker punya saya yang biasa saya pakai untuk mendengarkan musik, Bluetooth speaker, kemudian apa lagi, baterai cadangan kamera, dan memori kamera yang baru saja saya beli. Ya, gak apa-apa lah. Semoga yang mengambil diberi hidayah dan mengembalikan barang-barang itu kepada saya, karena betapa berartinya barang-barang itu buat saya gitu loh. Gini kali ya gue goda orang mau kaya tuh. Oke teman-teman, saya akhiri podcast kali ini, dan ya semoga hal-hal baik selalu bersama kita, dan panjang umur hal-hal baik, panjang umur seni-senian, stay kreatif, stay safe, stay at home, and see you on the next. Bye-bye.